Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jordi Brian Walini Sepang, NIM 21672010002. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Baiklah, pada video ujian akhir semester mata kuliah pengantar hubungan internasional ini, saya akan membahas tentang pendekatan Marxisme dalam hubungan internasional. Marxisme merupakan teori komunisme modern dalam buku Manifesto Komunis yang dibuat oleh Karl Marx 1818 sampai dengan 1883 dan Friedrich Engels 1820 sampai 1895. Marxisme merupakan bentuk protes Karl Marx terhadap paham kapitalisme. Ia menganggap bahwa kaum kapital mengumpulkan uang dengan mengorbankan kaum proletar atau kaum sosial rendah atau ekonomi di bawah. Kondisi kaum proletar sangat menyedihkan karena dipaksa bekerja dengan hasil yang kurang, sementara hasil pekerjaan mereka hanya dinikmati oleh kaum kapitalis. Banyak kaum proletar yang hidup di pinggiran dan kumuh. Marx berpendapat bahwa masalah timbul karena adanya kepemilikan pribadi dan penguasaan kekayaan yang didominasi oleh orang-orang kaya. Untuk menyejahterakan kaum proletar, Marx berpendapat bahwa paham kapitalisme perlu diganti dengan paham komunisme. Bila kondisi itu terus dibiarkan, menurut Marx, kaum proletar akan memberontak dan menuntut keadilan mereka. Kemudian kita masuk pada maksud pendekatan Marxisme dalam hubungan internasional. Studi hubungan internasional adalah studi yang dinamis, di mana kebanyakan perspektif di dalamnya membahas dunia politik, peperangan, dan perdamaian. Namun, ada satu teori yang di dalamnya tidak memfokuskan diri pada masalah politik, contohnya adalah Marxisme. Marxisme merupakan perspektif yang lahir dari pemikiran seorang ekonom dan filsuf, yaitu Karl Marx, tentang ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh kapitalisme yang terjadi pada abad ke-19. Seperti yang dijelaskan Rais 1989, hubungan internasional Marxisme berasumsi bahwa proses penyatuan bangsa dalam suatu dinamika kapitalisme dianggap sebagai dorongan di tingkat interdependensi internasional. Asumsi lain berbeda dengan realisme dan liberalisme tentang konflik dan kerjasama. Marxisme terfokus pada aspek ekonomi dan materi dengan memandang ekonomi sebagai hal penting dibanding persoalan lain, sehingga memfokuskan studi pada peningkatan kasta. Dalam Marxisme terdapat agenda utama berupa pemahaman terhadap komunitas sosialis yang dipercaya akan menggantikan proses eksploitasi dan ketidaksetaraan dengan membentuk suatu asas kebebasan dan korporasi. Dalam mencapai perdamaian dan stabilitas internasional, Marxisme menekankan bahwa nilai kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan dapat diwujudkan dalam sistem internasional melalui revolusi sosialis yang membebaskan masyarakat dari belenggu eksploitasi dan dominasi. Linklater 2001. Marxisme berbeda dalam memandang konflik hubungan internasional. Marxisme memandang hubungan antar kelaslah yang menjadi penyebab konflik. Dengan kata lain, dalam sistem internasional, Marxisme mengesampingkan hubungan antar negara. Perspektif Marxisme terus berkembang dan melahirkan perspektif lainnya, yaitu
strukturalisme atau yang lebih dikenal dengan neo-Marxisme. Neo-Marxisme sendiri lahir sebagai kritis pemikiran Marx yang berkembang pasca Perang Dunia Kedua. Selain itu, perspektif ini juga mengkritik adanya perkembangan baru dalam ekonomi internasional dan menjadikan korporasi global sebagai aktor baru. Wardani 2016. Neo-Marxisme dianggap memiliki penjelasan yang relevan tentang fenomena hubungan internasional. Itulah sebabnya perspektif ini diadopsi sebagai salah satu kajian studi hubungan internasional. Dalam neo-Marxisme terdapat asumsi, yakni adanya dua tanpa klasifikasi dan pengutamaan aspek material. Neo-Marxisme memperluas cakupan dari Marxisme dalam lingkup global dengan mengasumsikan masyarakat tanpa kelas. Neo-Marxisme merupakan perombakan dari Marxisme klasik, terutama dalam melihat hubungan internasionalnya. Marxisme memandang konflik kelas dilihat dari sistem internasionalnya. Berbeda dengan Marxisme klasik yang melihat langsung pada masyarakat suatu negara. Dalam konstelasi global, antar negara-negara juga ada kelas, di mana ada negara pemilik modal dan negara buruh. Neo-Marxisme memberikan data atau peta identifikasi atas negara-negara di dunia, di mana ada negara berkembang, sedang berkembang, dan negara maju. Hubungan perdagangan antar negara dipandang memunculkan situasi ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju. Berbeda dengan neoliberalisme yang memandang kedua negara saling bergantung atau istilahnya interdependensi. Dalam neo-Marxisme, hanya negara pinggiran atau negara yang sedang berkembang yang bergantung pada negara maju. Negara terpinggirkan memasok kebutuhan sumber daya alam, kemudian negara maju memproduksinya. Marxisme dan neo-Marxisme dalam teori hubungan internasional adalah pemikiran yang menolak konflik atau bekerja sama dengan negara-negara realisme atau liberalisme dan berfokus pada aspek ekonominya dan materialnya. Kesimpulan paling dasar dari Marxisme dalam hubungan internasional adalah pembagian dunia berdasarkan status ekonomi. Kaum Marxisme berpendapat bahwa orang-orang kapitalis hanya menciptakan sistem negara agar kekayaan mereka bisa terus bertumbuh dan berkembang. Demikian, terima kasih.